Ada banyak HP Xiaomi yang dijual di pasaran. Kebanyakan tipe yang dijual di pasaran Indonesia merupakan HP Xiaomi dengan harga terjangkau. Contohnya HP Xiaomi dengan harga di bawah 2 juta maupun di bawah 3 jutaan. Di kelas harga ini, cukup banyak produk dari Xiaomi yang menarik. Namun, Xiaomi juga memiliki beberapa ponsel yang dijual di bawah harga 4 jutaan. Apa sajakah itu? Simak daftarnya pada video berikut ini. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaula muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD, dengan refresh rate mencapai 120 Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Redmi Note 12 Pro versi 4G ini dirilis secara resmi di Indonesia pada 31 Mei 2023. HP ini sejatinya merupakan daur ulang dari Redmi Note 10 Pro rilisan 2021. Namun, spesifikasinya masih cukup meyakinkan jika melihat kompetitor-kompetitor lain di kelas harga yang sama. Redmi Note 12 Pro membawa banyak keunggulan yang menarik. Misalnya, warna yang anak muda banget, kemampuan perekaman video di resolusi 4K 30 fps, dan punya kamera ultrawide. Meluncur pada Februari 2023, Poco X5 menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan gaming. Ponsel dibekali dengan dapur pacu kencang Snapdragon 695 5G yang dibangun atas fabrikasi 6 nanometer. Bisa dipakai bermain game berat dengan nyaman, seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Layar yang digunakan HP ini juga terbilang jempolan di kelas mid-range, menawarkan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengusung refresh rate 120 Hz. Reproduksi warna pada layar tersebut sangat vibran dan cerah, menyuguhkan gamut DCI P3 100% dengan kecerahan puncak mencapai 1200 nit. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan.
Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25 Watt yang sudah mantap untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Exynos 1330 dengan proses manufaktur 5nm. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6 GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6 GB menjadi 12 GB. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6 GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6 GB yang kian mengoptimalkan performa. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 LTE. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro, sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120 Hz alih-alih 90 Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuma itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro dengan kapasitas 4500 mAh, tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro sudah sediakan daya 60 Watt. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Salah satu sektor yang cukup menarik dari Tecno Camon 20 series adalah dari segi tampilan desainnya. Jika dilihat secara sekilas, keempat model dalam lini seri ini terlihat mirip. Tecno Camon 20 Pro juga ditenagai oleh chipset yang sudah tidak asing lagi yaitu MediaTek Helio G99. Chipset ini bahkan menjadi salah satu chipset yang sering digunakan oleh HP gaming di kelas menengah.
Chipset ini memiliki proses manufaktur 6 nanometer yang membuatnya cukup hemat daya.